Xiaomi sekarang semakin serius menjadikan smartphone sebagai perangkat yang bisa diandalkan untuk produksi konten. Bukan cuma soal kamera dengan resolusi tinggi, kehadiran OIS juga membuat proses merekam terasa lebih aman ketika harus mengambil gambar sambil bergerak atau berada di kondisi pencahayaan yang kurang ideal, khususnya untuk pembuatan konten. Dan di video kali ini kami akan mengulas 8 HP terbaru Xiaomi kamera OIS terbaik untuk konten creator di 2026 versi Denso Pro. Di HP pertama ada Redmi Note 15 5G. HP ini hadir dengan konfigurasi kamera andal yang sangat mumpuni untuk mendukung kreativitas dalam pembuatan konten serius. Kamera utama 108 megapikselnya telah dilengkapi fitur OIS untuk menjamin stabilitas serta ketajaman visual, bahkan saat kamu menggunakan mode zoom hingga 3 kali di siang hari. Tersedia pula lensa ultrawide 8 megapiksel untuk menangkap sudut pandang lebih luas. Sektor video menjadi keunggulan karena sudah mendukung resolusi hingga 4K 30 fps yang memberikan kualitas profesional untuk media sosial. Namun untuk mendapatkan rekaman paling stabil, kamu dapat beralih ke resolusi 1080p yang memaksimalkan fungsi fitur OIS tersebut. Dilengkapi kamera depan 20 megapiksel yang fungsional, ponsel ini tetap mampu bekerja dengan baik dalam kondisi low light. Secara keseluruhan, perangkat ini menawarkan paket lengkap untuk menunjang segala rutinitas harian serta kebutuhan konten secara maksimal. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 3,7 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kedua ada Poco M7 Pro 5G. Sektor kamera HP ini mengandalkan satu kamera utama beresolusi 50 megapiksel OIS dan kamera depth 2 megapiksel, sehingga ketajaman dan detail yang ditangkap bisa lebih baik. Hadir juga fitur zoom lossless yang membuatnya mampu memperbesar foto dengan tetap menjaga kualitasnya. Secara keseluruhan, hasil kamera Poco M7 Pro 5G sudah cukup baik untuk kelas harganya. Dengan dukungan cahaya yang baik, ketajaman serta detail yang ditampilkan cukup impresif. Apalagi warnanya yang cukup keluar dengan dynamic range luas, terutama jika kondisi sekitar memiliki cahaya yang cukup baik. Untuk perekaman videonya, mendukung di resolusi 1080p 30 fps saja. Hal ini juga berlaku bagi kamera depannya yang memiliki resolusi 20 megapiksel. Yang menariknya, bisa mengubah sudut pandangnya ke 0,8 kali secara otomatis saat selfie berkelompok. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 3,7 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ketiga ada Redmi Note 15 Pro 5G. HP ini secara teknis memiliki 3 lensa di bagian belakangnya, namun salah satunya hanya sebagai sensor kedalaman saja. Artinya, hanya ada 2 kamera aktif, yaitu kamera utama 200 megapiksel dengan PDAF dan OIS, yang mengatur stabilisasi selama pemotretan berlangsung, serta lensa ultrawide 8 megapiksel. Sementara di bagian depan, HP ini menggunakan kamera selfie 20 megapiksel dengan lensa fixed focus. Kamera utamanya sudah mampu hasilkan foto yang jernih dengan detail tinggi, terutama pada pencahayaan terang. Night mode-nya juga bekerja dengan baik untuk mengurangi noise dan meningkatkan kecerahan, memberikan hasil yang konsisten. Sektor kameranya ini didukung penggunaan Image Signal Processor atau ISP, yang mungkin akan menghasilkan sedikit deviasi pada kualitas foto akhirnya. Redmi Note 15 Pro 5G mampu merekam video 4K pada 30 fps di kamera utama bagian belakangnya. Sementara perekaman video kamera ultrawide dan selfie terbatas pada resolusi 1080 piksel saja. Setidaknya keduanya sudah mendukung frame rate tinggi hingga 60 fps. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 5,1 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP keempat ada Poco X7 Pro 5G. Sisi belakang smartphone ini tampak sangat sederhana dengan adanya LED flash di sebelah kanan 2 kamera. Yang paling diunggulkan adalah kamera utama 50 megapiksel OIS dengan sensor Sony IMX882. Kemudian lensa ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan 20 megapiksel. Berkat ukuran sensor yang lebih besar, kamera utamanya dapat hasilkan foto yang terang dan jernih. Akurasi warnanya juga baik dan punya karakter alami. Kamera utamanya ini juga dapat hasilkan foto makro yang jelas, memanfaatkan kemampuan in-sensor zoom 2 kali. Kemampuan ini juga berguna ketika di kondisi low light. Noise cukup minim berkat OIS yang menjaga kestabilan kamera.
Adapun soal perekaman video, kamera utama HP ini mampu merekam hingga 4K 60 fps dengan OIS. Jika ingin lebih stabil, turunkan resolusi ke 4K 30 fps atau 1080 pixel 60 fps agar OIS dan AIS bisa aktif secara bersamaan. Untuk kamera yang lain, perekaman videonya sampai resolusi 1080 pixel 30 fps saja. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 5,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kelima ada Xiaomi 14T 5G. Sektor kamera menjadi salah satu yang paling diunggulkan HP ini. Kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapiksel dengan super pixel OIS. Kamera telefotonya beresolusi 50 megapiksel PDAF dengan optical zoom 2 kali dan zoom digital 20 kali, serta kamera ultrawide 12 megapiksel dengan FOV 120 derajat. Kemudian untuk kamera depannya membawa resolusi 32 megapiksel. Sama seperti seri sebelumnya, Xiaomi 14T juga memiliki beberapa fitur eksklusif dari Leica, seperti fitur Leica Authentic, filter Leica Black dan White, dan yang paling menarik adalah watermark-nya. Kamera belakangnya mampu merekam hingga 4K 60 fps. Namun, jika ingin menggunakan fitur HDR atau Master Cinema, kualitasnya harus diturunkan ke maksimal 4K 30 fps. Kamera depan HP ini juga berbekal kemampuan untuk merekam video hingga 4K 30 fps dan 1080 pixel 60 fps. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 5,7 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ke-6 ada Poco X8 Pro 5G. HP ini tidak hanya menunggulkan chipset, tapi juga hadir untuk mendukung kamera terbaik setiap harinya. Di bagian belakang ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel OIS dengan sensor Sony IMX882. Sementara pelengkapnya adalah ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat. Untuk kamera depannya dibekali kamera selfie beresolusi 20 megapiksel yang sudah mendukung frame rate 60 fps di 1080 piksel saja. Lalu untuk hasil pemotretannya, kamera utama mampu hasilkan foto makro yang cukup jelas, memanfaatkan kemampuan in-sensor zoom 2 kali. Kemampuannya juga berlaku untuk kondisi low light dengan meminimalkan noise berkat stabilisasi dari OIS. Tangkapan kamera selfie-nya lumayan baik. Foto yang dihasilkan tampak cerah, detail, dan tidak ada indikasi overexposure serta over sharpening. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 5,7 juta. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ke-7 ada Poco X8 Pro Max. HP ini bukan cuma mengandalkan chipset kencang, tapi juga kamera yang cukup serius untuk konten kreator. Kamera utamanya memakai sensor Light Fusion 600 image 50 megapiksel, lengkap dengan PDAF dan OIS supaya hasil jepretan lebih stabil. Kualitas fotonya sudah sangat bagus, dengan warna cerah namun tetap natural. Detailnya juga tajam, bahkan saat dipakai memotret di kondisi minim cahaya. Untuk sudut pandang lebih luas, tersedia kamera ultrawide 8 megapiksel yang masih sama seperti generasi sebelumnya. Di depan ada kamera selfie 20 megapiksel dengan kemampuan rekam video 1080 pixel 60 fps. Kamera belakangnya lebih unggul karena bisa merekam 4K 60 fps, lengkap dengan stabilisasi aktif, mode shoot steady 1080 pixel 30 fps, dual video, slow motion hingga 960 fps, dan time lapse untuk kebutuhan konten vlog dan dokumentasi perjalanan ringan. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 6,3 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ke-8 ada Xiaomi 15T. Spesifikasi kamera menjadi salah satu keunggulannya. Berkolaborasi dengan Leica untuk urusan fotografi, membuat hasil pemotretan terasa lebih profesional dengan Leica Authentic yang khas. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Light Fusion 800 serta dukungan OIS untuk stabilisasinya. Selain itu, terdapat kamera ultrawide 12 megapiksel dengan sudut pandang luas. Untuk pemotretan jarak jauhnya, Xiaomi 15T masih menggunakan lensa telefoto 50 megapiksel yang punya kemampuan 2 kali optical zoom dengan autofocus agar
detailnya tetap terjaga. Pemotretan jarak jauh tetap tampak tajam dengan detail kaya untuk hasilkan gaya fotografi berbeda. Kemampuannya dalam memisahkan objek dan latar belakang terasa sangat mulus dan natural berkat fitur Master Portrait. HP ini juga menawarkan kemampuan videografi ala profesional dengan resolusi 4K 60 fps yang tidak hanya hadirkan resolusi tinggi, tapi kemudahan dalam mengedit dengan format yang ada. Mode Pro juga tersedia dengan berbagai macam LUT untuk menggunakan sentuhan style dan efek visual berbeda. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 7,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 8 HP terbaru Xiaomi dengan kamera OIS terbaik untuk konten kreator versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.